Perkenalkan, nama saya Indis Selahi, NPM 2112011148, mata kuliah Hukum Perikatan, dosen pengampu Ibu Siti Nurhasana. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang overmah. Pengertian overmah atau keadaan memaksa. Overmah dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, di mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat yang disebabkan adanya kejadian yang berbeda di luar kuasanya. Contohnya adalah gempa bumi, banjir, dan kecelakaan. Overmah terbagi menjadi dua, yaitu overmah yang mutlak dan overmah yang tidak mutlak. Overmah yang mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dipenuhi oleh siapapun juga. Contohnya adalah seseorang menjual seekor kuda tertentu, tetapi saat ingin menyerahkan kepada pembeli, seekor kuda tersebut tersambar petir hingga mati. Karena hal ini, maka penjual tidak bisa memenuhi prestasinya. Yang kedua adalah overmah tidak mutlak. Adalah pelaksanaannya masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengorbanan yang besar dari debitur. Contohnya adalah seseorang pemborong sudah berjanji akan membuat rumah untuk seseorang, tetapi pada saat akan dibikin rumah itu, para pekerjanya semua mogok. Jadi mau tidak mau pemborong itu harus mengerjakan rumah itu walaupun harus membayar mahal para pekerjanya. Peraturan overmah secara umum diatur dalam bagian umum buku 3 BW, yaitu Pasal 1244 BW, Pasal 1245 BW. Overmah terbagi menjadi dua teori, yaitu teori objektif dan teori subjektif. Menurut teori objektif, ketidakmungkinan sama sekali dari debitur untuk melakukan prestasinya kepada kreditor. Ukuran objektif didasarkan pada ukuran yang normal dalam keadaan demikian. Apakah orang itu dapat melakukan kewajibannya atau tidak? Menurut teori subjektif, ketidakmungkinan relatif dari debitur untuk memenuhi prestasinya. Ukuran subjektif adalah didasarkan kepada situasi keadaan dari debitur dengan menghubungkan pengorbanan yang harus diterima oleh debitur apabila harus melakukan prestasi itu. Akibat overmah. Ada 3 akibat keadaan memaksa, yaitu yang pertama, debitur tidak perlu membayar ganti rugi, tertuang dalam pasal 1244 KUH Perdata. Yang kedua, beban resiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara. Yang ketiga, kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontras prestasi, kecuali untuk yang disebut dalam pasal 1460 KUH Perdata. Sifat keadaan overmah terbagi menjadi dua, yaitu overmah yang tetap dan overmah yang sementara. Overmah yang tetap adalah overmah yang mengakibatkan suatu perjanjian terus-menerus atau selamanya tidak mungkin dilaksanakan. Misalnya, barang yang akan diserahkan di luar kesalahan debitur terbakar musnah. Overmah sementara adalah overmah yang mengakibatkan pelaksanaan suatu perjanjian ditunda daripada waktu yang ditentukan semula pada perjanjian. Misalnya, larangan untuk mengirimkan barang dicabut atau barangnya hilang ditemukan kembali. Pembuktian adanya overmah. Pembuktian adanya overmah dalam BW tertuang jelas dalam pasal-pasal, yaitu pasal 1244 dan pasal 1444. Pembuktian ditegaskan bahwa adanya overmah harus dibuktikan oleh debitur. Sedangkan siapa yang menuntut pergantian kerugian yang disebabkan suatu perbuatan melanggar hukum harus membuktikan kesalahan pihak yang dituntut. Hakimlah yang memberikan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan para pihak yang berperkara di persidangan. Apakah benar dipenuhi suatu perjanjian karena overmah, dan sampai sejauh mana overmah itu terjadi. Resiko terbagi menjadi dua, yaitu resiko pada persetujuan sepihak dan resiko pada persetujuan timbal balik. Resiko pada persetujuan sepihak adalah persetujuan di mana kewajibannya hanya ada pada sepihak saja. Misalnya, hibah
penitipan cuma-cuma, dan pinjam pakai. Risiko pada persetujuan timbal balik yaitu membebankan kerugian, dalam hal ini terjadinya keadaan overmah kepada siapa saja yang barangnya musnah. Contohnya adalah jika pihak A harus menyerahkan kudanya kepada pihak B dan pihak B menyerahkan sapinya kepada pihak A. Jika kuda pihak A mati disambar petir, maka sapi pihak B tetap dikuasai oleh pihak A. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.